Dik. Aku emang nggak bangun rumah, Dik. Rumahku emang masih jelek. Tapi yang kamu perlu ketahui, Dik, selama aku 5 tahun di Malaysia, aku ingat dengan janjiku, Dik, bahwa aku akan pulang, menghalalkan kamu, menikahi kamu, dan akan membuat rumah untuk kamu, untuk masa depan kita yang lebih baik, Dik. Makanya aku sampai 5 tahun itu aku emang nggak bangun rumah, Dik. Iya Mas, aku tahu kamu pasti akan nepati janjimu. Tapi gimana dengan orang tuaku, kan anaknya pacaran bertahun-tahun, nggak pernah dikasih kabar. Hasilnya mana? Apa kamu sukses atau enggak? Atau kamu berpaling? Kan nggak ada yang tahu Mas, soalnya kita kan jauh di sana. Ya, macam mana itu proyek yang ada di Kelang? Sudah beres kah? Belum? Ya ini macam lah, nanti yang di Kelang kamu urus semualah itu, apa-apa yang kurang-kurang semua kamu uruslah. Nanti saya urus yang dekat sini, pasal ini urusan saya pun banyak bukan sedikit lah. Ya, nanti kalau ada apa-apa di Kelang, itu proyek nanti call saya lah. Oh, oke? Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pula ini datang pun ganggu orang. Waalaikumsalam. Oh, Dedi, masuk, Dad. Macam penting ada apa ini? Macam mana? Gini, Bos, saya nak izin. Oh, nak izin pi mana? Tiba-tiba ada angin macam ini, kamu pun langsung izin. Izin mau pergi mana? Saya nak izin mau pulang kampung, Bos. Nak buat apa dekat kampung? Ya, saya nak pulang kampung buat kawin sama pacar saya, Bos. Mau kawin kah? Kamu pun cakap sama saya pun tiba-tiba macam ini. Saya pun tak pikir mau cari orang lagi lah, mau nak ganti kamu. Ya, maafnya, Bos. Saya kan sudah 4 tahun saya kerja nak kak sini. Jadi saya nak pamit, izin pulang, nak kampung, kawin sama pacar saya, Bos. Oh, nanti rencana dekat kampung cuti lama kah? Sebentar. Apa 1 bulan kah, 2 bulan kah? Ya, belum tahu lah, Bos. Nanti kan tergantung istri saya nak ngizinin saya pergi ke Malaysia lagi atau enggak. Udah lama kah pacaran sama itu calon bini kamu? Ya, saya pacaran sebelum saya kerja kat sini lah, Bos. Jadi sebelum merantau ke Malaysia, saya udah pacaran sama dia di kampung Di sana. kampung. Oh, sudah lama juga. Ya, Tapi saya tengok-tengok pun tak ada telepon pun, tak ada apa, kabar pun tak ada. Diam saja, senyap saja. nah, nak call pakai apa, Bos? Kan di sana nggak ada jaringan. Tak ada jaringan macam di sini. Paling pun pakai surat. Tahu sendirilah, nak surat kan lama Iya. sampainya. Jadi ya saling percaya aja lah. Oh, sana pun line susah kah? Apa telepon pun tak ada, apa macam? Lainnya tak ada, Bos. Oh, line tak ada, patutlah susah nak Pun telepon. pun mahal di sana. Oh. Jadi ya orang kampung macam saya di sana tuh nggak jarang yang punya, Bos. Ini macam, you nak balik, you sudah dapat duit banyak kah kerja dekat sini? Boleh cukup kah kawin dekat kampung kah apa? Modal kah mau kawin pun sekarang pun banyak, oh bukan sedikit. Alhamdulillah, Bos. Kalau modal nak kawin ada, udah ada modalnya sama cukuplah buat rumah pondok kecil-kecilan, Bos. Iyalah pun saya tengok-tengok orang orang Indonesia kalau dekat Malaysia kerja sini ya, dia pun kalau balik pun macam tuh bikin banglo besar-besar, kawin pun duit banyak. Oh, tutlah kamu lah balik juga macam ini. Ya kan emang gitu, Bos. Saya selama merantau ke Malaysia ini uangnya nggak saya kirim ke rumah, Bos. Saya tabung, ya itu buat modal nikah sama anak bikin rumah. Ya kirim dikit lah buat ibu di rumah, orang tua di rumah gitu, Bos. Iya, tahu paham. Nah, buat apa saya bangun rumah bagus-bagus di sana tapi saya masih kerja di sini, Bos? Iya Ya? betul lah. Sayang juga bikin rumah cantik-cantik pun ujung-ujungnya nanti pun tinggal pergi juga, rumah tak ada yang jaga. Macam itulah, Bos. Jadi gimana, Bos? Bolehkah saya izin nak pamit? Ya kalau kamu cakap macam ini ya, kalau mau kawin pun sebetulnya
kamu cakap pun ibarat gini ya, apa ibarat langsung cakap nggak sembang-sembang dulu sama saya lah, waktu kemarin kan sepatutnya sembang dulu baik-baik macam itu, baru nanti saya pikir-pikir. Tapi kalau ini kalau betul-betul mau kawin, betul-betul mau nikah, ya macam mana saya tak boleh tahan lah. Ya soalnya kan sejak kemarin saya mau izin sama bos, tapi saya masih ragu bos. Tapi setelah saya pikir-pikir, udah 5 tahun nggak pulang, ya mungkin tabungan udah cukup, pulanglah buat ngawin pacar sama bikin rumah buat orang tua, gitu bos. Tapi nanti insya Allah kalau udah nikah, istri saya udah izinin saya kerja kak sini lagi, ya saya balik sini lah bos. Saya nanti saya nanti pun bos lah call bos. Oke. Nanti kalau ada apa-apa dekat kampung pun nanti call saya. Kalau mau kesini lagi, ibaratnya nanti kalau ibarat lah ya, kalau di kampung duit pun kurang, apa mau tambang beli tiket kurang pun boleh cakap saya, ya, nanti saya transfer. Saya siap bos. Saya tahu lah bos kak orang baik. Iyalah deh, saya pun, kamu pun saya tengok dari skill kerja kamu pun, kamu rajin di sini pun orangnya baik, tak macam-macam. Ya buat apa bos macam-macam di negara orang bos. Ya. Niat kerja fokus buat masa depan bos. Iyalah betul. Kalau lain orang kan biasa kan di sini kan banyak yang mabuk, banyak yang narkoba. Tapi saya tengok kamu waktu kerja pun orangnya baik, banyak diam, janji kerja sudah lah. Ya makasih bos atas penilaiannya bos. Iya. Saya sangat terima kasih bos sudah baik sama saya selama kerja kat sini. Iya. Saya mau pamit paling ya, besok lah saya nak beli tiket, baru lusa berangkat balik kampung. Oke. Nanti kalau udah sampai kampung, kamu call saya, telepon saya, macam mana kabar? Kan tak ada jaringan bos. Nanti lupa. Lupa saya. Sorry. Saya ke kota dulu, nanti telepon bos. Oke. Nanti kalau udah sampai kampung, kabar lah ya. Siap bos. Oke. Pamit dulu ya bos ya. Oke. Hati-hati, Dad. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galeh. Iya mas. Udah segede ini sekarang kamu. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Oh pantes 3 SMA udah segede ini. Dulu berarti waktu aku merantau kamu kelas 1 SMP berarti. Iya. Ngomong-ngomong mau kemana mas? Oh aku mau pergi dulu. Kamu sendiri? Ya main-main ke sini. Oh ya udah, kamu tunggu di rumah dulu ya. Nanti aku pulang aku kasih kamu uang ya. Aku mau ke rumah Dek Susi dulu. Aku mau ngasih roti sama mau ngelamar dia. Mbak Susi. Udah kamu jangan ngelamun lah. Nanti kamu sambet malah. Aku pergi dulu ya. Tunggu di rumah. Bukannya Mbak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita duduk dulu yuk. Duduk di sini aja ya mas. Aku nggak salah lihat kan Dek? Mas Dedi kok tiba-tiba ke sini? Emangnya ada apa mas? Harusnya aku yang tanya Dek. Kok kamu bisa hamil itu gimana? Ya, gimana lagi mas? Kamu kan merantau 5 tahun juga nggak pernah ngasih kabar ke aku. Mau kasih kabar lewat apa Dek? Lewat surat. Mau telepon. Sini kan nggak ada jaringan. Lewat surat pun sini jauh sama kantor pos. Apa bisa sampai? Ya gimana lagi mas, karena kamu nggak pernah ngasih kabar. Jadi ya orang tuaku jodohin aku dengan orang lain. Kamu jodohin sama siapa Dek?
Aku dijodohin sama temanmu Mas, Supri. Pri, Iya. aku nggak nyangka. Aku dikhianati oleh kedua orang yang kusayangi. Dikhianati. Mau gimana lagi Mas? Kamu tuh selama 5 tahun nggak pernah ngasih kabar ke aku. Jadi kan orang tuaku tuh ragu kalau kamu masih serius sama aku. Karena aku udah sejak awal bilang deh, aku mau merantau ke Malaysia itu buat nyerusin kamu, buat nikahin kamu. Tapi kenapa kamu malah selingkuh sama nikah sama Pri yang teman aku sendiri? Iya Mas, aku tahu. Tapi kamu lihat selama kamu pergi merantau 5 tahun, apa yang kamu dapat? Rumahmu masih tetap. Bagaimana orang tua aku mau? Dek, aku emang gak bangun rumah, Dek. Rumahku emang masih jelek. Tapi yang kamu perlu ketahui, Dek, selama aku 5 tahun di Malaysia, aku ingat dengan janjiku, Dek, bahwa aku akan pulang, menghalalkan kamu, menikahi kamu, dan akan membuat rumah untuk kamu, untuk masa depan kita yang lebih baik, Dek. Makanya aku sampai 5 tahun itu aku emang gak bangun rumah, Dek. Iya Mas, aku tahu kamu pasti akan nepati janjimu. Tapi gimana dengan orang tuaku? Kan anaknya pacaran bertahun-tahun, nggak pernah dikasih kabar. Hasilnya mana? Apa kamu sukses atau enggak? Atau kamu berpaling? Kan nggak ada yang tahu Mas, soalnya kita kan jauh di sana. Tapi kenapa harus Supri, Dek? Teman baik aku. Aku nggak tahu Mas, semenjak kepergianmu, dia sering main ke rumahku. Terus ya mau gimana lagi, dia nunjukin keseriusannya. Tapi ternyata semuanya itu bohong. Tapi seharusnya kamu itu bisa menjaga komitmen kita, Dek. Bahwa kamu akan setia sama aku, Dek. Aku sudah mencobanya Mas, tapi mau gimana lagi, kedua orang tuaku sangat menyukai Supri, yang dianggap Supri baik. Ternyata semua itu nggak seperti apa yang mereka bayangkan. Maksudnya, Dek? Setelah aku menikah 2 tahun sama dia ninggalin aku Mas. Dan dia nggak tahu kalau posisiku sedang hamil saat ditinggalin dia. Jadi dia ninggalin kamu sebelum dia tahu kalau kamu udah hamil, Dek? Iya. Jadi dia nggak pernah tahu Mas kalau memang aku lagi hamil. Nah, sekarang dia di mana? Aku juga nggak tahu Mas, dia nggak pernah ngasih kabar. Bilang entah ditelan bumi kemana, aku nggak tahu. Terus aku mau cari dia kemana lagi. Aku bingung harus ngapain, Dek. Setelah tahu kamu udah menikah, kamu hamil, sekarang aku tahu kalau kamu ditelantarkan oleh Supri, teman baikku yang menikahi kamu. Dia menusukku dari belakang. Maafkan aku Mas. Sudahlah. Aduh, perutku sakit Mas. Kamu kenapa? Ini udah berapa bulan? Oh, ini udah 9 bulan. Terus rencana hamil lahirannya? Oh, ini bentar lagi. Dia rumah ada orang nggak? Aduh, Orang tamu di mana? aduh kayaknya lagi pergi deh. Ya udah, kita masuk ke dalam. Aku panggilin bidan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Dedi, Iya, Pak. ngapain kamu kesini nak? Oh. Gini, Pak, saya mau ketemu Susi, anak Bapak. Ada urusan apa? Ya, saya mau ngomong sebentar, Pak. Ada yang perlu saya omongkan penting. Ah, nggak bisa. Susi nggak ada di rumah. Susi nggak ada di rumah, Pak. Nggak ada. Iya, kalau
boleh kan saya tunggu aja Pak sampai dia pulang Pak. Dad, kamu itu nyadar dong. Kamu itu siapa? Kok mau deketin anakku? Ngaca. Kalau nggak punya kaca nih ada kaca. Hah? Kamu tuh nggak sebanding sama anakku. Iya. Maksudnya nggak sebanding gimana ya Pak ya? Coba deh kamu lihat ya kan. Di sini bapaknya Susi itu sebagai apa? Ya kan? Rumahnya aja udah habis dulu. Sedangkan rumah kamu reot mau rubuh gitu. Hah? Kok kamu masih berani-beraninya mau deketin anakku? Hah? Terus nanti kalau kamu menikah sama dia, mau kamu kasih makan apa anakku? Ya, yang gini loh Pak, yang namanya saya udah cinta sama dia kan. Oh, Insya Allah. cinta. Mas, Dedi ya. Kalau rumah tangga itu nggak perlu cinta, Mas. Nggak kenyang makan cinta itu, Mas. Iya saya tahu Pak, tapi kan insya Allah kalau saya cinta, saya akan berusaha untuk. Udah gini aja. Pekerjaan kamu sekarang apa? Kerja. Aku tahu, udah nggak usah kamu jelasin, ya kan? Pekerjaan kamu saja belum mapan, masih bingung kan mau jawab pekerjaan apa? Terus nanti kalau ke depannya kalian berumah tangga, gimana nasib anak saya? Iya Pak, makanya saya mau izin, saya mau pergi untuk merubah nasib Pak. Nggak, aku izinin kamu mendekati anak saya. Kenapa sih Pak? Karena saya miskin, tapi kan saya bisa. Nah, itu kan kamu sudah tahu. Kamu di sini miskin. Nggak pantas kamu mendekati anak saya. Udah, mendingan kamu pergi aja pulang, ya. Perbaiki diri kamu, baru dekatin anakku, ya. Anakku tuh sudah aku jodohkan sama orang lain yang punya pekerjaan mapan dan derajatnya tinggi. Tapi saya benar suka. Udah, nggak usah alasan. Lebih baik kamu pergi sana. Sana pergi. Pak, saya itu benar suka sama Susi Pak. Saya kan Apa nggak dengar aku ngomong apa? Iya Pak, tapi saya kan kerja keras demi Susi Pak. Udahlah, nggak usah banyak alasan. Mendingan kamu pergi, oke? Permisi Pak. Iya. Ingat ya, kalau belum sukses, jangan pernah balik ke sini lagi. Si Pak. Jadi gitu dia ceritanya. Waktu aku mau pamitan merantau, kamu nggak di rumah dan aku diusir sama ayahmu. Dan ternyata setelah aku pulang, kamu malah sudah nikah dan punya anak ini. Ya, soalnya kan kamu nggak pamitan Mas sama aku. Jadi ya tak kira kamu udah nggak peduli lagi. Ya, bukannya nggak peduli, tapi udah cerita bahwa aku nggak pamitan ya gara-gara diusir sama ayahmu. Dan aku pun kan nggak tahu Mas kalau ternyata emang kamu kesini dan diusir sama bapak. Dan bapak pun kan nggak bilang apa-apa kalau emang kamu habis datang ke sini, dia diem aja. Ya, karena bapak kamu bilang kalau aku orang miskin, aku nggak cocok sama kamu deh. Makanya dia ngusir aku dan mungkin dia nggak ngomong sama kamu. Tapi ya udahlah, itu semua udah masa lalu. Yang penting masa depan kita saja. Yang awalnya hubungan kita baik, jangan sampai ada kebencian ya. Dari yang baik kembali yang baik, jangan sampai ada dendam atau apalah. Aku juga mengikhlaskan kalau kamu memang sudah menikah dan sudah punya anak, dan semoga suami kamu cepat pulang, kumpul bareng kamu dan anak yang cantik ini. Mas. Oh, kalau boleh tahu siapa yang namanya? Oh iya Mas, namanya itu Jesslyn. Oh, Jesslyn.
Warnanya cantik ya kayak ibunya. Ada tamu ya, Nak? Pak. Nak, Ya, Pak. Dedi kan? Iya Pak, Dedi Pak. Oh, kok nggak panggil ayah sih? Kalau ada tamu. Iya, Mas Dedi juga baru datang kok. Sibuk ngapain Pak? Ya, di rumah lah, Nak. Oh iya. Wah, sekarang kamu sudah enak ya. Rumah kamu gimana? Udah jadi belum? Sedikit lagi Pak, kan baru 1 bulanan dibangun. Penampilan kamu juga sekarang udah gagah gini. Ya alhamdulillah Pak, kan selama 5 tahun saya merantau ke Malaysia kan udah punya tabungan, bisa buat bangun rumah, dan ternyata kan dulu pengen kelamar anak bapak. Tapi ya gimana lagi, ternyata setelah pulang dia udah nikah dan punya anak cantik seperti ini Pak. Iya, Nak. Tapi ya itulah, dia ditinggalin sama suaminya. Ya mungkin takdirnya Dek Susi Pak, siapa tahu nanti suaminya bisa pulang lagi. Masa punya anak secantik ini nggak pulang sih, nanti kalau dia tahu kabarnya kan pasti pulang. Tapi kalian masih cinta kan? Kalau saya sih sebenarnya cinta Pak, tapi ya mau gimana lagi. Ya udah, gini aja, kalau kalian masih cinta, kamu mau nggak? Tapi Pak, kan posisiku juga. Kalau masalah anak, nanti aku bantu. Ini kayaknya ngompol deh. Kenapa ya Mas? Coba. Sini, sini. Aduh, maaf ya Mas. Nah, Iya. diomongin. Aku bawa ke dalam dulu ya Pak. Ya. Hati-hati loh. Gimana Pak? Ya itu tadi lah, Nak. Ya kalau kamu masih cinta sama Susi, gimana kalau kamu nikah sama dia? Gini ya Pak. Ya Kalau masalah anak, nanti aku bantu. bukan masalah anaknya sih Pak. Sebenarnya ya walaupun saya cinta, tapi kan dia udah milik orang lain juga. Dan Tapi kan kalau menurut agama kan udah termasuk apa namanya itu? Kan udah pisah lama gitu. oh, iya. Dan sang suaminya pun nggak ada tanggung jawabnya sampai sekarang. Gimana ya Pak, saya itu ya cinta sih Pak, tapi kepercayaan saya yang udah dikhianati. Maksudnya ya selama 5 tahun saya kira dia mau menunggu saya, ternyata dia sudah bapak jodohkan. Ya mohon maaf sih Pak, saya nggak bisa untuk menjadi pasangannya Dek Susi lagi. Apa karena bapak dulu pernah menghina kamu, merendahkan kamu, sehingga kamu dendam sama bapak atau sama Susi? Enggak Pak, saya udah melupakan kejadian waktu dulu sih Pak. Saya udah memaafkan bapak juga. Ya Jadi mungkin bapak nggak pantas lah ya jadi mertua kamu. Bukan gitu Pak, tapi gimana, rasanya itu masih sakit Pak saat ya, cinta yang tulus dari saya tapi bagian pengkhianatan Pak. Dan mohon maaf, saya juga selama 1 bulan ini udah kenal dengan cewek lain Pak. Dari luar orang tua saya udah kenalin sama anak temannya. Jadi kita masih dalam tahap pendekatan lah. Nanti kedepannya cara kita mau menikah Pak, kurang lebih ya secepatnya lah gitu Pak. Ada Pak ya? Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya kamu sini aja, rumah warna hijau ya. Aku tadi jalan kaki sih, kan dekat. Kamu bawa motor aja, kita langsung pergi aja ya. Jalan-jalan, oke? Ya, Assalamualaikum. Tapi Nak, katanya kamu masih cinta sama Susi. Iya, menghilangkan rasa cinta kan bertahap Pak, nggak bisa langsung hilang seketika. Tapi ya karena sebuah pengkhianatan
pengkhianatan yang terjadi ya saya nggak bisa untuk melanjutkan hubungan saya sama Susi Pak, dan saya juga membuka hati untuk wanita lain Pak. Ya gimana ya? Saya permisi dulu. Oh iya iya. Waalaikumsalam. Nggak kesasar kan? Enggak, Mas. Ya udah, kita langsung jalan sih yuk. Langsung aja ini. Yuk. Oh, ini kenalin. Nah ini siapa? Ini calon istri saya Pak, yang dijodohkan sama orang tua, anaknya temen orang tua saya. Selamat ya Mas Ded. Oh iya Pak. Dan saya juga minta maaf atas kelakuan saya yang dulu. Ya nggak apa-apa Pak, itulah proses kehidupan lah. Takdir saya emang harus seperti itu. Dari hinaan Bapak, saya dapat dorongan semangat untuk bisa merubah hidup saya jadi seperti saat ini. Ya semoga langgeng ya Mas. Amin. Dan saya doakan juga untuk Susi supaya suaminya bisa cepat pulang, bisa bareng anak dan Susi. Jadi, berangkat sih. Sih Pak. Ya.